realita terbukti di masa kita. Sebagian melaporkan begini, hampir semua karyawan bank sampai pensiun utangnya belum lunas. Betul dia punya aset, dia sudah punya rumah, dia punya mobil, betul, kita nggak mengingkari. Tapi yang namanya orang sampai pensiun masih meninggalkan utang, pikirannya bisa tenang nggak? Semua orang kalau punya utang pikirannya nggak bakalan tenang. Apalagi kalau utang itu utang yang terstruktur. Artinya nagihnya harus disiplin ya. Per bulan harus bayar. Ini kalau bayarnya cepat nanti kena penalti. Kalau bayarnya telat nanti bengkak dan seterusnya. Karena jiwa seorang mukmin tidak akan pernah tenang. Jiwa seorang mukmin tidak akan pernah tenang selama dia punya utang. Rasulullah SAW pernah mengatakan, nafsul mu'mini muta'alliqun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin akan selalu tergantung, dia terkatung-katung, enggak jelas, enggak tenang, hatta yuqda anhu, terkatung-katung dengan utangnya sampai utangnya itu dilunasi. Ini berlaku ketika di dunia dan di akhirat. Jiwa di dunia melekat di tubuh kita, jiwa di akhirat di alam barzakh. Dia tidak akan bisa merasakan tenang sampai utangnya dilunasi. Ada satu hadis yang saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Seorang datang kepada Nabi SAW, ada beberapa orang datang kepada Nabi SAW membawa jenazah. Ya Rasulullah, silakan jenazah ini disolati. Pertanyaan Nabi SAW apa? Alahu dain, dia punya utang enggak? Punya ya Rasulullah, 2 dinar. 2 dinar, 4 juta. Utangnya 4 juta. Kita yang KPR belum lunas berapa juta? Bukan 2 dinar, puluhan dinar. Ya Rasulullah, 2 dinar. Nabi SAW tidak mau mensolatinya. Sallu ala sahibikum, silakan kalian solati teman kalian. Beliau nggak mau mensolatinya. Berarti orang yang punya utang nanti kalau mati, tokoh masyarakat dianjurkan tidak nyolati. Nabi SAW selaku tokoh masyarakat yang diharapkan doanya mustajab, doanya makbul, tidak mau mensolatinya. Beliau serahkan kepada para sahabat, silakan kalian solati. Jenazah ini kafir nggak? Tidak, Muslim. Makanya Nabi SAW meminta yang lain, silakan kalian solati, saya nggak mau nyolati. Sebagai hukuman sosial, biar nggak ditiru yang lain. Nanti yang lain akan jadi takut, jangan tiru seperti orang ini. Sehingga Nabi SAW menghukum beliau jenazah meskipun sudah meninggal, bukan dengan cara dihukum fisik misalnya, tapi dengan cara dihukum sosial agar menjadi perhatian bagi yang lain. Ini lihat, orang kayak gini tidak mau disolati oleh Pak Yai, Pak Ustadz, Pak RT-nya nggak mau nyolati. Yang nyolati orang lain yang kira-kira doanya tidak terlalu berharap untuk dikabulkan. Sementara yang doanya sangat ada harapan besar di mustajab, diijabahi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dia tidak mau nyolati. Kemudian datang Abu Qatadah. Ya Rasulullah, dinarani alayya. 2 dinar tanggung jawab saya. Baru setelah itu Nabi SAW mau nyolati. Coba Anda perhatikan, setelah Abu Qatadah mengatakan 2 dinar tanggung jawab saya, Nabi SAW selalu bertanya kepada Abu Qatadah, bagaimana nasib 2 dinar? Kan baru kemarin, sekarang sudah ditanya. Besok lagi ditanya lagi, bagaimana nasib 2 dinar? Sampai Abu Qatadah itu malu. Kalau ketemu Nabi SAW selalu ditanya bagaimana kondisi 2 dinar. Padahal baru kemarin. Kemudian Abu Qatadah segera melunasinya dalam tempo beberapa hari saja, mungkin 3 atau 4 hari. Setelah itu dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah melunasi 2 dinar. Apa kata Nabi SAW? Al-an qad baridat jildu. Sekarang baru kulitnya itu bisa mendingin. Sehingga utang itu kalau baru ditanggung orang lain, jenazah di kuburan belum tenang. Maka Anda jangan, yang penting kan ada anak saya. Nanti yang nanggung utang saya kan istri saya, anak saya, bapak saya, keluarga saya. Belum cukup. Utang itu baru selesai urusannya kalau dia sudah dibayar. Belum sebatas kalau sudah ditanggung.
Meskipun sudah ditanggung, mayat nggak bisa tenang sampai dibayarkan.